di tahun ini. Dan pada tahun ini ya kita bersama-sama telah menapak dalam urutan ya tahun 2575. Ini ada kemungkinan ya ada tahun belakangan, ada peristiwa bersejarah dalam seorang nabi. Kemudian ada tahun 4722, ada kemungkinan ini adalah tahun sesuai dengan tradisi pergantian musim di Tiongkok sana. Dan pada tahun ini sesuai dengan giliran Shio adalah Shio naga kayu, ya Shio naga kayu, ya Shio naga kayu. Ada beberapa ciri khas atau karakter-karakter di saat kita saat ini tiba pada giliran Shio naga kayu, agar Bapak Ibu sekalian tetap dalam suasana tahun baru Imlek. Marilah berdasarkan perhitungan peredaran bulan, maka disebut dengan tahun baru Imlek ya. Sejarah adanya perayaan tahun baru ya diawali dari petani-petani di Tiongkok sana. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, kalau perayaan petani itu gambarannya kan sederhana ya. Namun sekarang dari tahun ke tahun perayaan tahun baru Imlek itu ternyata bukan sederhana lagi ya, mewah meriah. Tidak ada kesan itu dari masyarakat petani ya, mengikuti perkembangan zaman. Dapat kita lihat di YouTube, di TV Bapak Ibu, di Singkawang, kemudian di Solo, itu kesan ya mewah meriah, itu sangat menonjol sekali ya. Diawali dari kegiatan yang sederhana, kegiatan pergantian musim ya, dari musim dingin ke musim semi ya. Di Tiongkok itu ada 4 musim ya, ada 4 musim. Keempat musim yang ada di Tiongkok itu bisa jadikan satu pembelajaran bagi kehidupan kita. Jadi ada fase-fase kehidupan yang harus kita jalani. Ini bisa diperumpamakan musim-musim yang berlaku di negara Tiongkok ya. Adapun keempat musim tersebut, yang pertama ada musim semi atau Chun, perumpamaan manusia baru lahir ya, baru lahir, ini sebagai musim semi. Menurut ajaran Sang Buddha, kita dilahirkan karena adanya karma, masih adanya keinginan-keinginan rendah. Kita berbahagia sekali kita bisa ketemu dengan ajaran Sang Buddha untuk mengakhiri atau menjadikan kelahiran saat ini adalah kelahiran yang terakhir kalinya. Bagaimana agar kita tidak terlahir kembali ke alam manapun? Yaitu dengan mengikuti ajaran Sang Buddha, mempraktekkan sila samadhi dan panya, mempraktekkan kemoralan, meditasi sehingga memperoleh kebijaksanaan. Jadi kelahiran kembali bisa diakhiri dengan mempraktekkan ajaran Sang Buddha ya, itu. Ini musim ya semi. Kemudian musim yang kedua ya, setelah lahir jadi bayi ya, kemudian jadi dewasa, jadi remaja, ibaratnya adalah musim panas ya, musim panas, fase musim panas seperti yang kita alami. Kita pernah lahir akhirnya menjadi dewasa ya. Kemudian setelah musim panas di sana juga berlaku musim rontok, diibaratkan sebagai manusia yang berusia lanjut, usia tua. Ada seseorang yang menjalani usia tuanya penuh dengan kebahagiaan karena merasa lega dan puas, sukses selama kehidupannya dan bisa dengan puas menunggui anak-anaknya, menunggui cucu-cucunya. Namun tidak sedikit pula ya di antara kita, di lingkungan kita juga banyak juga menghadapi usia tua ini dengan penuh penyesalan. Sudah tua tidak bisa bekerja lagi, sudah sakit-sakitan. Sang Buddha mengatakan orang yang menyanyiakan masa mudanya ya, itu ibarat ikan yang tinggal di kolam yang tidak ada ikannya, merana
Demikian pula seseorang yang tidak pernah menggunakan waktu dan kesempatannya di saat muda untuk bekerja, untuk berkaya, dia pun di saat menghadapi usia tua dengan penuh penyesalan diri. Jadi pelajarannya, kita semua pun akan menghadapi musim rontok, musim usia tua. Ya, ini. Kemudian yang keempat, musim dingin. Ya, sebagai manusia menghadapi kematian, bahkan bahkan sebelum menghadapi usia tua pun banyak juga sudah menghadapi kematian karena satu wabah virus dan faktor-faktor yang lain atau kecelakaan dan sebagainya. Jadi ada fase-fase kehidupan yang dijalani oleh seseorang bisa diperumpamakan musim-musim yang berlaku di negara Tiongkok sana, ya, sebuah pelajaran tentang musim. Ya. Pada tahun ini, sesuai saya katakan di depan adalah sio tahunnya naga kayu, ya, naga kayu, ya. Ada memang naga-naga yang lain, ya, ada naga air, ada ya naga kayu, ya, naga logam juga ada, ya. Untuk tahun ini naga kayu. Apa ya yang bisa dilakukan di saat menghadapi tahun ini di naga kayu ini? Bagi Bapak Ibu sekalian, ya, itu juga bisa sebagai pedoman, ya, untuk mengisi tahun ini. Bagi remaja-remaja yang muda-muda pun juga bisa sebagai pedoman, ya, sebagai rujukan, ya. Untuk tahun ini cocok untuk menemukan cinta, ya. Kemudian memiliki pasangan hidup dan memiliki anak. Maka tidak sedikit pula, ya, di kalangan masyarakat Chinese, ya, di saat menghadapi tahun naga kayu ini, mereka berbondong-bondong merencanakan punya anak, ya, punya anak, punya cucu. Kenapa tahun naga kayu ini cocok untuk punya anak, punya kayu? Ada beberapa prediksi-prediksi, ya, di saat tahun naga kayu ini, ya, sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, dan kesehatan, ya. Itu ya, ini banyak sekali yang merencanakan kelahiran di tahun sio naga kayu ini dengan satu alasan, ya, kalau anak lahir di tahun ini akan selalu sukses karena sebagai simbol kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran di tahun naga kayu ini, ya, ini, ya. Kemudian juga di saat naga kayu ini sebagai melambangkan pertumbuhan, kreativitas, dan fleksibilitas, ya. Dan juga anak yang lahir di tahun naga kayu ini, ya, menciptakan masa yang cocok bagi seorang pemimpin, visioner, inovator, dan pemecah masalah. Ya, ada beberapa karakter-karakter jika seseorang anak lahir di dalam sio naga ini yang bersifat karakter-karakter yang unik, mempunyai kekuatan dan keberanian, melambangkan kekuatan dan keberanian. Orang yang memiliki sio naga cenderung memiliki energi yang kuat, tekad yang tak tergoyahkan, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan dengan keberanian. Maka, ya, ada beberapa keluarga yang menunda mempunyai anak menunggu tahun naga ini, karena tahun naga, ya, diyakini jika lahir anak akan mempunyai karakter-karakter yang kuat, ya, ini. Kemudian sio, ya, naga memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menarik perhatian orang di sekitar. Mereka memiliki kepribadian yang mengagumkan, pesona alami, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata dan tindakan-tindakan mereka. Ini jika mereka lahir dalam sio naga ini. Di samping naga yang saya sebutkan, karakter yang saya sebutkan tadi, naga juga merupakan pelambang kewaspadaan dan keamanan dari semua makhluk mitologi Cina, dan makhluk yang tertinggi menjadi raja semua hewan di alam semesta karena kekuatannya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
ada beberapa aksesoris yang dominan, ya, yang dominan di saat kita atau Bapak Ibu menyambut datangnya tahun baru Imlek ini. Dominannya warnanya merah. Warna merah sebagai simbol kegembiraan. Warna merah sebagai simbol menolak mara bahaya dan malapetaka, ya, disimbolkan dengan warna merah.